Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali dengan channel Kang Nur DS Cirebon yang kecil ini. Apabila ini ada manfaatnya, mohon ikhlas ridhonya saudara-saudara untuk membantu subscribe, like, atau menyampaikan komentar yang bersifatkan membangun dan memberikan masukan. Terima kasih atas kebaikan semua saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya melihat ada sebuah YouTube yang menyampaikan hasil daripada survei lembaga GISS atau CSIS ya, yang katanya itu lembaga yang sangat valid. Dan hasil daripada survei itu tentang kelas atau bagian daripada para pendukung Pak Jokowi dan para orang-orang yang kontra dengan Pak Jokowi alias kontra dengan jalannya pemerintahan. Disimpulkan dari hasil survei itu bahwa pendukung Pak Jokowi ini rata-rata adalah lulusan SMP dan SD. Artinya pendukung Pak Jokowi itu kebanyakan daripada orang awam. Itu dinilai sampai 57,3%. Sementara itu bagi orang-orang yang kontra atau yang tidak suka pada Pak Jokowi atau pendukung oposisi, katakanlah itu rata-rata atau sebagian besar daripada orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, dalam hal ini saya ingin menanggapi, lepas benar atau tidaknya, lepas itu survei itu hasil pesanan atau hasil daripada suruhan lembaga-lembaga atau orang-orang atau kaum tertentu, itu semuanya terserah mereka. Tetapi di sini akan menanggapi bahwa saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya kecerdasan ataupun kepandaian yang hak itu bukanlah atas dasar mereka berpendidikan tinggi atau punya gelar-gelar yang tinggi. Tidak, saudara-saudaraku sekalian. Ini saya memandang dalam konteks hikmah atau konteks metafisika. Jadi banyak sekali orang-orang yang punya gelar juga itu amat sangat dungu dan sangat tolol ya dalam menyampaikan sesuatu atau dalam berargumentasi, bahkan fasih ide-ide ya, atau bahkan apabila dia bicara juga seperti orang awam. Banyak sekali. Begitu juga banyak sekali orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi tapi karena kejujurannya maka dia akan sangat manfaat apa yang dia sampaikan, apa yang dia perbuat. Itulah sebuah kecerdasan Rabbani ya. Jadi begini saudara-saudara, setiap orang itu dipengaruhi oleh hati. Apabila orang itu hatinya itu bersih, maka siapapun dia akan menjadi cerdas. Artinya apa yang dia lihat menjadi hikmah, apa yang dia sampaikan menjadi pelajaran, apa yang dia perbuat akan membawakan manfaat. Karena apa? Karena dari kebersihan hatinya itulah akan ada tuntunan Allah, akan ada petunjuk Allah, akan ada ilmu yang meskipun sedikit tapi bersinar sangat cemerlang ya, sehingga ilmu yang bersinar itu akan menuntun kepada dirinya untuk menetapi jalan-jalan yang sesuai aturan Allah, sesuai sunnatullah dan jujur apa adanya. Nah inilah yang
sesungguhnya itu kecerdasan yang hakiki atau kecerdasan Rabbani. Maka dalam hal ini dikatakan oleh Al-Quran, sungguh ya beruntung orang-orang yang suci hatinya. Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang itu yang bisa mensucikan hatinya, maksudnya itu terjaga daripada penyakit-penyakit hati seperti kebencian, dendam, iri hati, kesombongan, riya dan lain sebagainya. Orang yang polos yang bisa menjaga hatinya inilah yang akan diberikan Allah sebuah tuntunan atau ilham yang menjadikan dia selalu jelas ya mana jalan yang hak dan mana juga jalan yang batil, mana jalan yang sesungguhnya madarat, mana yang manfaat. Maka orang yang bersih hatinya inilah yang akan dikuasai oleh khatir Rabbani atau sebuah gagasan-gagasan atau lintasan-lintasan pemikiran-pemikiran yang sangat positif, pemikiran-pemikiran yang sangat membangun, pemikiran-pemikiran yang membuat orang lain semangat, membuat orang lain jujur apa adanya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, al-ilmu itu ya, ilmu itu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'dha li'asin. Dan ilmu yang berbentuk cahaya mencahayai jiwa, akal, pikiran itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, orang yang melanggar peraturan, orang yang membiarkan hatinya penuh dengan penyakit iri dengki, kebencian, dendam, kusumat dan kesombongan atau batrul haq wa qamtun nas, suka merendahkan orang lain dan menolak nasihat atau masukan-masukan yang baik dari orang lain kecuali yang sepadanya saja. Jadi banyak orang yang berpendidikan rendah tetapi dia seperti sarjana bahkan melampaui pemikiran-pemikiran profesor. Banyak gagasan-gagasan yang sangat cemerlang, yang brilian, yang jenius, bahkan mereka-mereka banyak sekali yang menjadi seorang pahlawan yang tanpa jasa. Ya, contohnya itu para pahlawan devisa, TKW itu banyak sekali itu. Ya, di antara saudara-saudara kita itu tenaga kerja atau TKW itu orang-orang pinter ya, bicara karena kebersihan hatinya. Juga termasuk jeripayah untuk pembangunan ya. Pembangunan dalam industri, dalam perusahaan, mereka orang-orang yang kecil katanya itu orang bertindikan rendah, tetapi mereka jeripayahnya untuk luar biasa. Tanpa jeripayah kaum menengah ke bawah atau para buruh yang di perusahaan atau yang di industri manapun itu orang-orang yang tokoh atau para orang yang katanya pintar itu nggak tahu itu dia akan bisa tidak itu menikmati infrastruktur atau dia tidak itu menikmati kebutuhan sehari-harinya ya dari hasil industri yang dihasilkan daripada keringat orang-orang kecil itu. Jadi para petani juga itu kan sebagian besar ya mungkin ya boleh dikelaskan sebagai menengah ke bawah, tetapi mereka juga berjasa untuk memberikan ini kesinambungan sandang pangan kepada seluruh ya warga Indonesia, tidak pandang kelas, bahkan kelasnya mungkin para tokoh, para orang terpelajar juga itu menikmati ya daripada jeripayah para petani yang mungkin itu dalam pandangan ahli survei itu adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, tapi mereka itu para pejuang-pejuang yang sesungguhnya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat ya yang lainnya dalam rangka partisipasi untuk pembangunan negara kita ini.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita uraikan di sini tentang bagaimana itu ya hikmah itu akan menuntun orang-orang yang bersih hatinya, yang sesungguhnya meskipun mereka itu berpendidikan rendah tapi mereka itu bisa ya menyampaikan atau mendapatkan ide-ide cemerlang, argumen-argumen yang sangat kuat ya, sangat positif, juga gagasan-gagasan yang sangat luar biasa, juga sikap-sikap yang tertata, karena semuanya itu ada dan keluar daripada jiwa-jiwa yang bersih. Nah, sementara itu yang katanya banyak orang pinter ya, tetapi keblinger gitu. Sikapnya tidak memberikan tauladan, ucapannya tidak memberikan kesejukan, ya, pendapatnya juga membingungkan, bahkan apa yang dia lakukan itu hanya semacam menjadi polusi ya, yang mengotori orang lain. Banyak sekali. Karena apa? Ya karena disertai dengan kebencian dalam hatinya, karena membiarkan adanya iri dengki dalam hatinya, karena membiarkan adanya sifat kesombongan, memandang rendah ke orang lain, meninggikan diri sendiri, itu kan, mempercaya dan menghambakan logika atau juga terpukul oleh gelar yang disematkan dirinya yang tinggi ya, sehingga apalagi itu mereka ditambah dengan gelar yang lainnya, bukannya profesor doktor tapi pengamat, praktisi, akademisi, politisi, ahlinya ahli dan lain sebagainya. Maka apabila mereka itu terbuai pada gelar-gelar semacam itu, maka otomatis itu akal kesadarannya itu akan tertutup dan hatinya itu ya akan tertutup juga, apalagi dalam hatinya dibiarkan penyakit-penyakit kebencian ya, dibiarkan penyakit dendam, dibiarkan penyakit iri dengki itu. Nah, ini kalau sudah demikian adanya, kita bisa katakan apalah gunanya gelar itu profesor, doktor, itu pengamat, praktisi, ahlinya ahli, atau akademisi, pengamat dan sebagainya. Sebab apa? Kalau mereka bertindak ini hanya akan membuahkan kebingungan, berbicara hanya akan menimbulkan juga kekisruhan. Apa yang dia sampaikan juga hanya seperti buih ya, pepesan kosong yang membuat orang kebingungan. Nah, ini boleh jadi seperti itu, saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah. Adapun banyak sekali para pendukung-pendukungnya itu kan, bahwa si propos ini luar biasa, cerdas dan sebagainya. Ya harus seperti itu ya, memuji. Ya karena apa? Karena satu golongan, satu tujuan itu kan. Nah, kalau tidak satu tujuan, satu golongan, ya mungkin saja tanggapannya beda ya. Tetapi kalau setujuan, segolongan, maka sekalipun dungu ya dianggapnya orang cerdas, sekalipun salah dianggapnya benar, sekalipun itu blunder ya dalam perkataannya, dalam sikapnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya ini seharusnya seperti itu memang. Lah kita harus sadar bahwa para tokoh-tokoh yang bergelar itu ya mentereng itu, yang punya keahlian yang katanya macam-macam itu, tidak mesti mereka itu sebagai pembangun, sebagai pencerah, sebagai juga petunjuk kebenaran ya. Bisa saja kalau hatinya jelek itu ya, banyak penyakit, justru mereka akan menjadi bumerang bagi negeri ini ya, menjadi sampah, menjadi polusi, menjadi racun bagi jiwa-jiwa, terutama orang awam yang dimanfaatkan, terutama orang awam yang begitu percaya saja, terutama orang awam yang begitu mengikuti saja, tidak sadar bahwa bisa saja itu malah justru digiring pada jalan neraka, pada jalan kesesatan, pada dusta, pada kepentingan golongan yang tidak jelas. Demikian saudara-saudara sekalian
apa yang saya sampaikan ini sangat ngacak sekali. Lain kali insya Allah akan saya lebih terperinci lagi tentang bagaimana sesungguhnya orang dungu, yaitu mereka-mereka juga yang bergelar baik itu akademisi, bergelar pengamat, bergelar praktisi, bergemar keagamaan ya, dari ulama ustadz dan bisa saja mereka-mereka itu menjadi kaum yang jahil murkab alias bodoh yang berlipat-lipat apabila dalam hati mereka itu tidak terjaganya penyakit-penyakit hati seperti benci, dendam, ya, iri hati, riya, sombong dan lain-lainnya. Orang yang berpendidikan rendah juga bisa saja itu melebihi pemikiran atau melebihi kecerdasannya para profesor, doktor atau para ahli ya, meskipun pendidikan rendah apabila dia itu bisa menjaga hatinya selalu dalam keadaan bersih sehat daripada penyakit-penyakit yang merusak ya. Terus berbicara apa adanya sesuai hati nuraninya. Jadi janganlah kita mudah ya terpesona oleh gelar, janganlah mudah kita begitu saja mengikuti karena terbuai oleh golongan yang manis-manis berbicara agama, keadaan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya yang sesungguhnya mereka itu adalah memanfaatkan kita, memperbudak kita ya. Jadi supaya orang awam juga tidaklah mudah kita terkecoh oleh permainan-permainan licik-licik golongan-golongan mereka yang ya sesungguhnya punya kepentingan yang tidak jelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.